Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Erna Chan. Kali ini kita akan membahas definisi atau istilah atau singkatan penting dalam dunia pertanian. Daftar istilah yang sudah saya rangkum adalah daftar istilah atau singkatan yang sangat penting dan sering muncul dalam seleksi kompetensi bidang pertanian. Kita mulai ya. Yang pertama, pelaku utama adalah petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan beserta keluarga intinya. Jadi, pelaku utama bukan hanya petani, tetapi juga keluarga intinya, istri dan anak. Kedua, pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan. Pelaku usaha bisa perorangan, bisa juga korporasi atau perusahaan, selama mereka mengelola usaha pertanian, perikanan, dan juga kehutanan. Selanjutnya, kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan, kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan yang meliputi sosial, ekonomi, sumber daya, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Teman-teman perlu mengingat 3 dasar kesamaan dalam kelompok tani ini, yakni kepentingan, kondisi lingkungan, dan keakraban, karena bisa jadi muncul dalam SKB. Teman-teman juga perlu mengingat kondisi lingkungan yang dimaksud, yakni sosial, ekonomi, dan sumber daya, karena bisa jadi pada saat seleksi akan dimunculkan kondisi lingkungan yang lain, yakni politik, agama, budaya, dan sebagainya. Selanjutnya, gabungan kelompok tani. Yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Jadi Gapoktan ini bergabung dan bekerja sama dalam rangka meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Selanjutnya, forum kelompok tani adalah pertemuan antar petani dalam satu kelompok kegiatan usaha tani. Yang keenam, asosiasi petani adalah salah satu bentuk organisasi petani yang mempunyai usaha tani suatu komoditas tertentu yang diusahakan secara konvensional. Sebagai contoh, asosiasi petani kakao, asosiasi petani kopi. Jadi, organisasi ini mengkhususkan diri pada usaha tani dengan komoditas tertentu. 7. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Teman-teman bisa melihat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Terutama jika teman-teman mendaftar formasi atau jabatan yang berhubungan dengan koperasi. 8. Sarana dan prasarana penyuluhan adalah peralatan dan bangunan fisik yang digunakan untuk melakukan penyelenggaraan penyuluhan. 9. Al-Sintan merupakan singkatan dari alat mesin pertanian, adalah sebutan untuk semua alat
dan mesin yang digunakan dalam usaha bidang pertanian, mulai dari hulu sampai hilir, selama itu berkaitan dengan bidang pertanian. Sebagai contoh, traktor, alat panen, dan sebagainya. 10. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan. 11. Rembuk tani adalah pertemuan para anggota organisasi, pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan kegiatan usaha tani. 12. Widya wisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan oleh penyuluh dan sasaran penyuluhan, yakni pelaku utama dan pelaku usaha, untuk melihat cara melakukan sesuatu atau hasil suatu cara ke suatu tempat yang sudah melakukannya. 13. Karya wisata adalah perjalanan wisata bersama antara penyuluh dan sasaran penyuluhan dengan melakukan kerja praktek atau magang di lokasi kunjungan. Jadi dari sini teman-teman bisa melihat bahwa widya wisata dan karya wisata adalah sama-sama perjalanan wisata yang dilakukan oleh penyuluh dan sasaran penyuluhan. Namun perbedaannya adalah pada widya wisata tujuannya untuk melihat cara melakukan sesuatu atau melihat hasil dari cara tersebut di tempat yang sudah menerapkannya. Berbeda dengan karya wisata, pada karya wisata, penyuluh dan sasaran penyuluhan dapat melakukan kerja praktek atau magang. Ke-14, Demplot. Demplot adalah demonstrasi usaha tani perorangan dengan penerapan teknologi pertanian dengan komoditas tertentu, tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. 15. Demfarm adalah demonstrasi usaha tani dalam kelompok tani dengan menerapkan teknologi pertanian pada usaha tani yang dilakukan secara bersama antar kelompok dalam satu gabungan kelompok tani. 16. Demarea adalah demonstrasi usaha tani dalam gabungan kelompok dengan menerapkan teknologi pertanian pada usaha tani yang dilakukan secara bersama antar kelompok dalam satu gabungan kelompok tani. Jadi pada Demplot, Demfarm, dan Demarea merupakan demonstrasi usaha tani. Perbedaannya untuk Demplot dilakukan oleh perorangan, Demfarm dilakukan oleh kelompok tani, dan Demarea dilakukan oleh gabungan kelompok tani. Namun yang diterapkan atau didemonstrasikan adalah sama, yakni teknologi pertanian. Sekian belajar kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat kita ingat selalu. Like dan share video ini, dan semoga dimudahkan dalam seleksi CPNS. Amin. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.